Kalau kamu lagi nyari HP yang punya memori internal besar tapi budget terbatas, tenang aja karena kamu udah berada di video yang tepat. Salah satu penyakit HP yang umum dirasakan oleh mayoritas orang adalah HP-nya nge-lag dampak dari memori internalnya yang hampir habis. Apalagi HP-HP dengan budget terbatas memang jarang yang punya kapasitas internal yang besar. Namun seiring perkembangan zaman dan persaingan pasar yang semakin gila, kini udah ada HP dengan memori 256GB yang dibanderol dengan harga 1 jutaan aja. Penasaran apa aja daftarnya? Jangan lupa like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan berikut ini 6 HP 1 jutaan dengan memori internal 256GB yang ada di Indonesia. Yang pertama, Itel S23. Beberapa tahun lalu untuk mendapatkan HP dengan RAM 8/256GB kita mesti merogoh kantong 3 juta hingga 4 jutaan rupiah. Namun sekarang ada Itel S23 yang punya bandrol harga cuma 1,6 jutaan. Dengan bandrol harga segitu menjadikan Itel S23 sebagai HP RAM 8/256GB termurah untuk saat ini. Meski jadi yang termurah tidak serta-merta membuat spesifikasi lainnya jomplang jauh. Justru HP ini punya layar yang udah pakai refresh rate 90Hz untuk mempermulus pergeseran layar saat scrolling sosmed. Ukuran layarnya sendiri 6,6 inci berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+ yang udah mampu menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Performanya juga cukup bagus berkat paduan chipset Unisoc Tiger T606 dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang berjenis UFS 2.2. Dengan adanya paduan komponen kenceng tersebut, mainin game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile pun udah bisa dimainkan, hanya saja settingan grafisnya mesti disesuaikan. Lalu untuk sensor gyroscope-nya juga belum hardware, jadi buat pengguna gyro di game PUBG sepertinya akan kurang puas. Meskipun cuma disediakan satu kamera belakang yang berukuran 50MP. Namun terdapat fitur seperti Super Night Mode dan Pro Mode yang mana kedua fitur tersebut hampir tidak pernah ditemukan pada HP entry level manapun. Dan menariknya lagi, sensor sidik jarinya juga udah ada di samping serta sudah disertai fitur kompas. Sementara untuk kekurangannya mencakup charging yang masih lambat karena cuma standar 10W tanpa gyroscope hardware dan cukup disayangkan juga tidak punya NFC. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang kedua, Infinix Hot 30. HP 1 jutaan yang rilis pada bulan Mei 2023 ini merupakan lini Hot Series yang menjadi andalan Infinix untuk memerangi pasar HP 1 jutaan. HP ini mengunggulkan RAM dan internalnya yang besar, serta performa dan pengisian dayanya yang kenceng. Infinix Hot 30 membawa RAM 8GB yang bisa diperbesar hingga 8GB lagi, sehingga total bisa jadi 16GB menggunakan fitur RAM Extended. Sementara untuk kapasitas storage-nya juga lega mencapai 256GB yang juga masih bisa perluasan menggunakan slot micro SD hingga 2TB. Dan untuk otaknya sendiri, HP ini pakai MediaTek Helio G88 yang notabene merupakan chipset kenceng yang siap melibas semua kegiatan harian, termasuk juga bermain game. Kamu juga tidak perlu khawatir kalau baterainya habis karena baterai 5000 mAh di HP ini udah disupport pengisian daya cepat 33W. Jadi buat ngisi daya setengah jam pun udah bisa dapetin 55%. Buat kamu yang pemakaiannya santai seperti scrolling TikTok maupun nontonin film, HP ini juga bisa cocok untuk itu karena speakernya stereo dan layarnya juga berukuran besar yakni 6,78 inci. Panelnya pakai IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya 90Hz. Kegiatan scrolling akan terasa lebih menyenangkan karena pergerakan layarnya yang mulus. Namun yang jadi kekurangannya ada pada kameranya yang cuma ada satu aja tanpa adanya kamera ultra wide. Terus buat kamu pengguna gyroscope juga mesti kecewa karena HP ini belum punya gyroscope hardware. Buat kamu yang tertarik, link pembelian udah tersedia di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga, Redmi 13C. HP terbaru rilisan 7 Desember ini hadir dengan memorinya yang maksimal dengan harganya yang minimal.
Dengan harga 1 jutaan ini, pembeli bisa dapetin RAM hingga 8 GB yang bisa ditambah 8 GB lagi lewat RAM extended dan internal memori hingga 256 GB yang juga masih bisa diperluas melalui kartu SD hingga 1 TB. Redmi 13C ditenagai oleh chipset 8 inti MediaTek Helio G85 dengan clock speed maksimum 2 GHz. Dengan paduan komponen tersebut menghasilkan performa yang siap jalani aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Layar HP ini juga punya refresh rate 90Hz yang mana pakai panel IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD+. Pergerakan layar yang dihasilkan bakal mulus ditambah touch sampling rate 180Hz dan tingkat kecerahan 450 nits untuk kenyamanan penggunanya. Layar yang udah pakai Gorilla Glass ini juga dibekali sertifikasi TUV Low Blue Light yang diklaim dapat mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel yang ditemani kamera makro 2 megapiksel dan satu lensa bonus. Dan perekaman videonya mentok hingga 1080p 30 fps untuk kamera belakang maupun depannya. Yang menarik dari HP ini adalah udah tersedianya fitur NFC untuk menunjang aktivitas transaksi secara cashless. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh dan support pengisian daya cepat 18 watt. Namun sayang untuk charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10 watt aja, jadi kalau pengguna mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya ada pada bagian fotografinya yang tanpa lensa ultra wide, lalu speaker masih mono dan gyroskopnya belum hardware. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Tecno Spark 10 Pro. HP rilisan Maret 2023 ini punya desain bodi belakang dengan susunan kamera ala iPhone boba. Kamera itu terdiri dari 50 megapiksel dan satu kamera bonus. Sedangkan untuk bagian depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. Berhubung kameranya punya ukuran yang besar, Tecno membekali HP ini dengan storage 256 GB supaya pengguna bisa lebih leluasa dalam menyimpan foto maupun video. Sementara RAM-nya juga udah 8 GB. Untuk dapur pacunya menggunakan chipset Helio G88 yang mana udah sangat mumpuni untuk nemenin pengguna dalam multitasking dengan lancar. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan didukung pengisian daya 18 watt yang bisa ngisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 40 menit. HP ini mengusung layar IPS berukuran 6,8 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 90Hz. Dengan adanya layar yang lebar seperti ini akan membuat pengalaman nonton di HP ini menjadi lebih memuaskan. Namun sayangnya untuk speaker di HP ini masih mono, alias cuma ada satu aja. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya lensa ultrawide dan belum punya gyroscope hardware yang mana akan berdampak pada perekaman videonya yang tanpa stabilizer. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang kelima, Itel A70. HP rilisan 7 November 2023 ini menjadi sangat menarik karena hadir dengan memori besar di harganya yang terbilang sangat murah. HP ini punya 3 varian memori yang mana varian tertinggi adalah RAM 4 GB dengan memori internal 256 GB dan dibanderol dengan harga 1,1 jutaan aja. Hal itu menjadikan Itel A70 sebagai HP dengan internal 256 GB termurah di Indonesia untuk saat ini. Sementara untuk dapur pacunya pakai chipset Unisoc T603 yang mampu untuk jalani aktivitas ringan harian. Lalu pada layar yang berukuran 6,6 inci IPS LCD dengan resolusi HD. Ada fitur bernama Dynamic Bar yang mana seperti fitur Dynamic Island-nya pada iPhone. Fitur ini memungkinkan desain poni kamera depan melebar menjadi sebuah notifikasi telepon masuk, status pengisian daya serta status baterai. Sedangkan untuk dayanya ditopang baterai 5000 mAh yang nantinya bisa dicas pakai pengisian daya yang sayangnya cuma support 10 watt aja. Namun yang menarik di harga 1 jutaan kecil ini udah pakai port USB Type-C yang mana ini tergolong sangat jarang dimiliki oleh HP sekelasnya. Lalu HP yang udah pakai Android 13 ini juga punya fitur fingerprint di samping body dan ada face unlock-nya juga. Ini bisa jadi daya tarik tersendiri untuk HP 1 jutaan kecil.
Sementara yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah soal pengisian dayanya yang sangat lambat, yaitu butuhin waktu 3 jam 20 menit untuk mengisi dari 0 hingga 100%. Lalu untuk layarnya ini terbilang kurang cerah dan juga tidak ada fitur kecerahan otomatisnya. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Infinix Note 12. HP yang pada awal rilis dibanderol 2,5 jutaan ini sekarang udah turun menjadi 1,7 jutaan aja lewat link di deskripsi. HP ini membawa banyak spesifikasi mumpuni yang sangat bisa menjadi kelebihan dibanding HP lainnya. Bagian depan ada layar berukuran 6,7 inci berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+ untuk tampilan yang lebih jernih. Di dalamnya sudah tertanam prosesor MediaTek Helio G96 yang dapat meningkatkan tampilan visual dan performa secara signifikan. Hal itu akan membuat pengalaman pengguna dalam membuka aplikasi secara bersamaan dapat meningkat pesat. Kinerjanya juga disempurnakan oleh memori RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 13GB dengan RAM virtual. Sementara untuk penyimpanannya udah tersemat internal 256GB UFS 2.2 yang punya kinerja loading lebih cepat. Bahkan untuk mendukung pengalaman gamingnya pun HP ini membawa fitur gyroscope hardware dan juga stereo speaker. Lalu dari sektor daya juga udah menjanjikan berkat kapasitas 5000 mAh yang akan dibantu pengisian daya cepat 33 Watt yang cuma butuhin waktu 1,5 jam untuk mengisi dari 0 hingga 100%. Dan poin minus dari HP ini yang mesti kamu tahu adalah HP ini tidak punya NFC, tidak punya lensa ultrawide dan layarnya yang masih 60Hz aja. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Jadi itulah 6 daftar HP 1 jutaan memori internal 256GB yang ada di Indonesia. Keenam HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.